NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Mudah-mudahan sahabat semua yang ada di seluruh pelosok tanah air, terutama ZP Mania, dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Di hari ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit. Dan kita ketahui bahwa sekarang sedang dilakukan pengaspalan. Untuk kelanjutan pengaspalan di main track atau di track yang utama, menyambung dari pengaspalan yang sudah dilakukan hari kemarin dari tikungan ke-15, 16 sampai ke tikungan yang terakhir dan sampai ke awal pengaspalan lapis yang kedua yang berada di track lurus sepanjang 700 meter. Bagi sahabat mungkin yang belum mengetahui ya tentang pengaspalan yang dilakukan di sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit Mandalika ini dilakukan pengaspalan tiga kali lapis ya, atau 3 lapis aspal. Yang pertama ada lapis aspal konkrit base atau AC base yang dahulu sudah dilakukan pengaspalan sepanjang 4,31 km untuk lapis yang pertama atau AC base ini sudah tersambung dengan ketebalan 8 cm. Nah, lapisan aspal yang pertama ini adalah merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipanaskan dan dipadatkan ya. Jadi dipadatkan dalam keadaan panas sahabat semua, yang terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Kemudian fungsi aspal yang pertama ini adalah menahan beban, memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian juga mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Nah, itu yang lapis yang pertama dan sudah dilakukan pengaspalan ya, dan sudah terkoneksi. Nah, lapis pengaspalan yang kedua yang sedang dilakukan ini adalah lapis kedua, yaitu lapis aspal konkrit binder course atau ACBC atau disebut juga AC binder ya. Nah, lapisan aspal ini adalah terletak di bawah lapisan aus atau warning course dan di atas lapisan pondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Dan lapis aspal yang kedua ini mempunyai ketebalan setebal 6 cm. Jadi lebih tipis ya. Kalau yang pertama 8 cm, yang kedua 6 cm. Kemudian untuk pengaspalan yang terakhir sahabat, yaitu lapis aspal konkrit warning course atau ACWC. Nah, lapisan ini adalah merupakan lapisan perkerasan yang diletakkan paling atas ya, yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, untuk yang terakhir itu adalah lapisan yang paling atas dan dilakukan pengaspalan setebal 4 cm. Nah, inilah AMP hasil maksud saya penghasil aspal panas itu di sini sahabat. Inilah AMP dan di sini diproduksinya, kemudian setelah diproduksi di sini dibawa oleh dump truck ditutup ya agar menjaga kualitas suhunya, kemudian langsung disimpan atau dituangkan ke atas finisher, kemudian diratakan dan dipadatkan. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian bagi sahabat yang mungkin belum mengetahui, tapi banyak juga yang sudah mengetahui sahabat ya. Kalau yang sudah mengetahui ya tidak jadi masalah. Ini bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa untuk pengaspalan lapis yang pertama dan kedua boleh sebagian-sebagian ya, sepotong-sepotong, ada sambungan boleh. Bahkan untuk lapis yang kedua ini sebanyak 5 sesi kalau tidak salah ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian untuk lapis aspal yang terakhir, yaitu lapis aspal concrete warning course atau ACWC, harus dilakukan secara serentak dan menyeluruh. Jadi sepanjang 4,31 km akan diaspal secara kontinu dan terus-menerus tanpa henti. Bisa dibayangkan sahabat ya, lumayan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan menurut kabar akan memakan waktu hampir 2 kali 24 jam. Jadi ya kita akan lihat saja nanti seperti apa sahabat ya untuk pengaspalan lapis yang ketiga. Nah, sementara yang di depan ini adalah pembangunan race control dan kita ketahui bahwa sekarang sedang dilakukan pemasangan rangka atap baja. Dan untuk atapnya ada 2 bentuk ya, yang seperti ini kita lihat sendiri. Nah, kemudian sahabat, untuk pengaspalan yang terakhir nanti
setelah pengaspalan yang dilakukan untuk lapis yang kedua sekarang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti setelah run off-nya semua, setelah curb-nya juga setelah selesai, ya baru dilakukan pengaspalan untuk lapis yang terakhir. Namun kita akan terus memantau sahabat bagaimana seterusnya pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan bukan hanya saja pengaspalan sahabat yang dilakukan di sirkuit ini untuk sekarang, bahkan banyak sekali yang dikerjakan dari mulai MC, Medical Center, pengecoran, bagian untuk pengecoran dasar dan lapis kedua di bagian yang nantinya akan dijadikan pedok dan juga akan dijadikan tempat untuk parkir para truk-truk besar untuk pembawa atau mengangkut keperluan balapan. Kemudian juga untuk penggalian, pemadatan, pengurugan, pengerasan, ya, pemerataan di area bagian pedok juga terus dilakukan. Bahkan penyempurnaan sistem drainase pun juga terus dilakukan. Kemudian juga ada di tikungan 13 yang sedang melakukan pengoneksian di bagian inner line, ya. Kemudian di bagian concrete barrier, kemudian pembuatan tembok dasar atau pondasi dasar untuk pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, antara zona dalam sirkuit dengan lintasan, dan dengan antara zona luar sirkuit dan dengan lintasan. Nah, seperti itu sahabat. Jadi super sibuk sekali yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Kenapa? Karena hanya tinggal menunggu waktu saja, ya. Bahkan menurut kabar akhir bulan Juli ini, di awal bulan Agustus, ya, akan dilakukan homologasi, atau dengan kata lain pengesahan atau sertifikasi dari pihak Dorna yang bertanggung jawab, ya, untuk mengeluarkan homologasi. Dan mudah-mudahan homologasi yang dilakukan oleh Dorna Sport nanti ke sirkuit Mandalika akan benar-benar lancar dan kita akan lolos homologasi, sehingga di tahun ini pun di bulan November tanggal 12 hingga tanggal 14 benar-benar akan menyelenggarakan WSBK atau Superbike. Namun untuk MotoGP tetap kita akan melaksanakannya di awal tahun 2022 mendatang. Tapi jangan khawatir sahabat, karena kita udah taken 10 tahun kontrak, ya, dengan Dorna Sport akan menyelenggarakan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika tercinta kita ini. Baik sahabat, demikianlah video yang bisa saya sampaikan dan narasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan baik dalam isi narasi maupun cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua. Akhirnya saya Andri Atas Siki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.